Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas mesin konversi energi, yaitu menjelaskan AC sentral. Apa itu AC sentral akan dijelaskan oleh Mas Brengki. Oke, jadi apa itu AC sentral? AC sentral merupakan suatu sistem air conditioning di mana proses pendinginan udara terpusat pada suatu lokasi yang kemudian didistribusikan atau dialirkan ke seluruh isi gedung dengan kapasitas yang sesuai dengan ukuran ruangan dan isinya dengan menggunakan saluran udara atau ducting AC. Lalu di sini ada beberapa komponen yang akan dijelaskan di sini. Yang pertama ada cooling tower, lalu yang kedua ada chiller, yang ketiga ada AHU atau air handling unit, yang keempat ada ducting atau saluran, dan yang terakhir adalah pompa. Berikutnya, cooling tower. Cooling tower adalah suatu sistem refrigerasi dalam AC atau air conditioner sentral yang melepaskan kalor ke udara. Cooling tower bekerja dengan cara mengontakkan air dengan udara dan menguapkan air tersebut. Cooling tower ini menggunakan fan atau kipas penghisap udara. Udara dihisap melalui louver atau pengarah dari samping masuk ke dalam cooling tower, kemudian dihisap ke atas. Udara dingin ini mengalami kontak langsung dengan air panas yang jatuh dari nozzle atau sprinkler atas menuju kolam bawah. Air panas ini sebelumnya disemprot dari nozzle atau sprinkler ke bawah melewati filter air. Melewati filter, udara panas akan dihembuskan kembali ke atmosfer oleh fan lewat bagian atas cooling tower. Air dingin yang telah melewati kontak dengan udara dan filter akan berkumpul di bak penampung PON di bagian bawah cooling tower. Selanjutnya, air pendingin disirkulasikan lagi ke kondensor. Oke, saya lanjut. Chiller atau mesin refrigerasi adalah peralatan yang biasanya menghasilkan media pendingin utama untuk bangunan gedung dengan mengkonsumsi energi secara langsung berupa energi listrik, termal atau mekanis untuk menghasilkan air dingin chiller water dan membuang kalor ke udara atmosfer melalui menara pendingin cooling tower atau kondensor.
Berdasarkan pendinginannya, chiller dibagi menjadi dua. Ada air coolant chiller dan water coolant chiller. Lanjut. Nah, ini adalah skematik cara kerja air coolant chiller, di mana dari kompresor, air fluida, melalui motor fan. Motor fan ini menyerap udara dari luar panas ke kondensor. Akhirnya kondensor ini mengalir panas di reservoir, di mana reservoir ini penyediaan air bersih dan mengalir di kondisi sini itu masih panas. Akhirnya di dryer filter menyaring air tersebut keluar di katup valve, di mana keluar katup valve ini mengatur dinginnya sampai masuk ke evaporator itu sudah dingin. Akhirnya keluar di air selanjutnya. Water pump ini menyerap air dingin dan mengeluarkan udara dingin. Lanjut. Ini skematik cara kerja water coolant chiller, di mana motor untuk kompresor mengeluarkan fluida juga masuk ke kondensor, mengatur panas dan dingin. Akhirnya mengeluarkan masih mengeluarkan panas, terjadilah refrigeran dan suhu panas mulai rendah. Akhirnya keluar dari sini, yaitu sudah dingin ke dalam evaporator ini. Akhirnya evaporator ini mengatur dinginnya suhu. Oke, lanjut. Air handling unit merupakan bagian penting dalam sistem AC sentral sebagai alat pengantar udara yang telah dikondisikan dari sumber dingin ataupun panas ke ruangan yang akan dikondisikan. AU adalah komponen penukar kalor di mana air dingin hasil pendinginan oleh chiller disirkulasikan ke koil yang ada pada AU. Kemudian udara dingin disirkulasikan oleh blower dan didistribusikan ke ruangan melalui ducting. Oke, lanjut. Prinsip kerja secara sederhana pada AU. Ini adalah dengan menghisap udara dari ruangan yang kemudian dicampur dengan udara segar dari lingkungan dengan komposisi yang bisa diubah-ubah. Campuran tersebut masuk menuju AU melewati filter, koil pendingin, dan fan blower. Setelah itu, udara yang telah mengalami penurunan temperatur distribusikan secara merata ke setiap ruangan melewati saluran udara ducting yang telah dirancang terlebih dahulu sehingga lokasi yang jauh bisa terjangkau dan merata. Lanjut. Ducting. Ducting merupakan bahasa Inggris yang kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia adalah penyaluran pipa udara. Fungsi dari ducting adalah untuk mendistribusikan udara di dalam gedung. Terdapat berbagai macam ducting dalam penggunanya. Fungsi sebagai suplai udara dingin ke ruangan yang dikondisikan. Ducting yang berfungsi sebagai suplai dari udara luar. Dan ada pula ducting yang berfungsi untuk membuang udara dari dalam ke luar. Lanjut. Secara fisik,
Secara fisik bentuk ducting suplai air berinsulasi karena untuk mempertahankan udara dingin yang didistribusikan tidak terbuang. Sedangkan untuk ducting fresh air dan exhaust air ini tidak menggunakan insulasi. Lapisan dari insulasi ini antara lain glass wool, aluminium foil, spindle, pin atau pengikat atau tali atau pin coat. Saya lanjutkan. Pompa. Pompa adalah alat yang berfungsi untuk menaikkan tekanan dan mensirkulasi fluida ke tempat lain dalam suatu sistem pemipaan. Ada dua jenis pompa sirkulasi, yaitu pompa sirkulasi air dingin, chilled water pump, berfungsi mensirkulasikan air dingin ke chiller coil pendingin, AHU. Nomor 2, pompa sirkulasi air pendingin atau condenser water pump. Pompa ini hanya untuk chiller jenis water cooled dan berfungsi untuk mensirkulasikan air pendingin dari kondensor chiller ke cooling tower dan seterusnya. Ini adalah skema dari AC sentral. Ada beberapa komponen antara lain pompa, kompresor, X-valve, kondenser, cooling tower, evaporator, dan AHU. Baik, saya lanjutkan, yaitu maintenance AC sentral. Yang pertama, mempersiapkan perawatan mesin, yaitu mempersiapkan perkakas, bongkar pasang, dan alat ukur yang diperlukan agar dapat bekerja dengan baik. Lalu kelengkapan bahan yang akan dipakai, seperti bahan cairan pembersih, lap pembersih. Bila perlu, kompresor diperiksa dan diurutkan sesuai prosedur perawatan. Lalu kita memperhatikan jadwal perawatan, yaitu jadwal peralatan dan pemeriksaan spesifikasi alat disiapkan efektif. Proses perawatan dan perbaikan dilaksanakan sesuai prosedur dan SOP yang ditentukan. Lalu yang kedua, memperbaiki mesin AC sentral bagian luar. Perawatan mesin pendingin dilaksanakan sesuai prosedur SOP yang ditentukan. Gambar dynamo mesin dibaca dan didiagnosis dengan baik dan teliti. Deburan kotoran luar dibersihkan dengan cairan pembersih tanpa merusak bahan mesin. Lalu filter udara, evaporator, dan kondensor dengan kompresor udara dihisap, dibersihkan setelah diberi disinfektan dan cairan pembersih. Deposit yang sulit dan melekat pada dinding penukar kalor dibersihkan dengan cairan kimia atau fisis sesuai dengan prosedur yang ditentukan. Kebocoran pipa diidentifikasi dan segera diperbaiki. Kesalahan kerja peralatan diidentifikasi dan dicari sumber kesalahan kerja alat tersebut. Alat ukur, alat kontrol, dan aksesoris diperiksa dan dilakukan perawatan yang diperlukan. Lalu yang ketiga, merawat dan memperbaiki AC sentral sesuai ketentuan. Yang pertama, sebelum dilakukan pembongkaran mesin, lebih dahulu dilakukan pengeluaran rectiveran. Lalu yang kedua, bagian dalam mesin dibersihkan dengan metode vakum. Bagian dalam sesuai prosedur yang ditentukan. Katup ekspansi atau pipa kapiler ekspansi dibersihkan dengan kompresor udara. Lalu nozzle pengkabut refrigeran dibersihkan dan dipasang kembali tanpa merusak alat sesuai ketentuan. Alat ukur, alat kontrol, dan alat pengaman listrik, aksesoris lainnya diperiksa, kerusakan diperbaiki, dan dipasang kembali sesuai ketentuan. Peralatan rusak yang tidak mungkin diperbaiki diganti dengan alat baru, serta dipasang kembali tanpa adanya kerusakan alat. Untuk mengganti alat yang rusak sesuai spesifikasinya, dilakukan pengadaan barang. Dijaga agar refrigeran cair dan pelumas tidak masuk ke dalam kompresor. Kapan pemasangan mesin diperiksa dan dilakukan reinstall untuk meyakinkan bahwa bekerja dengan baik. Semua pekerjaan dilaksanakan dengan tidak ada kesalahan berarti dan tidak mengulangi pekerjaan. Semua pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam kontrak kerja. Lanjut. Lalu yang terakhir, mengevaluasi dan memeriksa hasil perawatan.
Selama pekerjaan berlangsung, kualitas hasil pekerjaan selalu diperiksa agar tidak terjadi pengulangan pekerjaan. Bila terjadi penyimpangan atau masalah, harus didiskusikan dengan pimpinan atau seorang ahli yang berwenang sesuai prosedur yang berlaku. Semua kejadian perawatan dan perbaikan dicatat dengan teliti dalam buku perawatan mesin yang bersangkutan dan diperkirakan jadwal perawatan selanjutnya. Hasil pekerjaan diperiksa dengan seksama di akhir pekerjaan untuk meyakinkan sesuai dengan yang diharapkan. Yang terakhir, dibuat laporan hasil pekerjaan kepada pemberi kerja sesuai dengan tugasnya. Baik, Ampun, Mas. sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang dari presentasi, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.